Hello everyone, my name is Muhaimin Darajak and I'm with my friends. The name is Anjas Robi Setiawan and he is my collaborating for telling what is parallel structure. We are from the second group. Let me tell you and enjoy this video. Oke, sebelumnya kita telah belajar apa sih yang dimaksud dengan subject, verb, agreement. So here izinkan saya untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan parallel structure itu. Dan apa sih fungsi parallel structure itu? Oke, apa yang dimaksud dengan parallel structure? Nah, parallel structure adalah cara bagaimana sih kita menyusun beberapa bagian dalam sebuah kalimat atau dalam satu kalimat dengan pola gramatikal yang sama. Nah, parallel structure dipakai ketika kita ingin menyebutkan lebih dari satu hal atau kita ingin menyebutkan beberapa hal dalam sekaligus atau dalam satu kalimat. Nah, biasanya ini diiringi oleh conjunction atau yang dikenal dengan kata sambung. Apa saja contoh conjunction? Contohnya itu yang pertama itu ada but, or, and etc. atau lainnya. Nah, selain conjunction, parallel structure juga identik dengan koma or point. Ya, koma atau point. Nah, biasanya koma ini mendeskripsikan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat structure. Namun jangan disalah sangkakan, koma itu harus memiliki bagian atau bentuk yang konsisten. Nah, agar kalimatnya tetap seimbang, maka diwajibkan untuk sebuah kalimat parallel structure itu harus menggunakan kata yang sama. Seperti noun phrase bertemu dengan noun phrase. Ketika kita ingin menggunakan atau menulis sebuah parallel structure menggunakan noun phrase, maka diwajibkan setelah noun phrase itu bertemu dengan noun phrase lagi. Tidak bisa kita gabungkan antara noun phrase ketemu dengan adjective phrase. Maka itu tidak sama atau tidak seimbang kalimatnya. Itu. Maka kita harus menggunakan kalimat yang seimbang. Contohnya apa? Watching the movie, drinking a coffee, eating a banana. Why? It is same one. Karena kita menggunakan verb ing, watching, drinking, and eating. Verb ing itu sama rata dan seimbang dan itu bisa disebut dengan parallel structure. Oke, sebenarnya apa sih fungsi mempelajari atau mendalami ilmu tentang parallel structure? Oke, let me tell you. Apa sih manfaat or benefitnya gitu ya, serta fungsinya. Nah, yang pertama itu membentuk kalimat lebih gramatikal atau lebih gampang dipahami oleh si pembaca. Bahwasanya si penulis ingin menyampaikan beberapa hal dalam satu kalimat agar tidak boros agar tidak boros gitu. Maka si penulis itu mengcombine atau membentuk sebuah parallel structure agar si pembaca itu tidak linglung atau tidak pusing dan gampang dipahami gitu. Yang kedua itu membuat tulisan lebih rapi. Nah, membuat tulisan lebih rapi karena lebih terstruktur antara subjek dan noun phrase-nya atau verb phrase bertemu dengan conjunction-nya gitu loh. Dan ini lebih rapi aja dan enak dan lebih enak dilihatnya gitu. Yang ketiga ini melatih writing. Nah, melatih writing ini kita bisa mengetahui bahwasanya apakah tulisan kita benar atau salah, dan ini sangat bermanfaat bagi kita yang beginner for learning English subject gitu. Serta selanjutnya itu ada menjaga konsistensi struktur sebuah kalimat. Nah, salah satunya itu kita harus menjaga konsistensinya. Bahwasanya ini dari sebelumnya emang parallel structure itu bentukannya seperti ini, pendeskripsiannya seperti ini, dan contohnya seperti ini, serta fungsinya seperti ini. Kita tidak bisa mendaur ulang atau membuat perihal baru atau teori baru untuk membuat sebuah parallel structure. Dan the last is membantu menyusun sebuah daftar atau rangkaian ide dalam sebuah artikel. Dan ini biasanya dipakai ketika menulis sebuah artikel gitu. Next penjelasan selanjutnya tentang parallel structure akan disampaikan oleh teman saya Anjas Robi Setiawan. Okay, see you and see you next time. Bye.